Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Iksan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas AIK Kemuhammadiyahan. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu gerakan pembaharuan Islam. Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang kedokteran. Sejarah mencatat pada masa purba telah ditemukan pijat-memijat, ramuan-ramuan, obat-obatan, dan alat-alat perdukunan. Hal ini didasarkan pada insting kharizah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejarah mencatat ilmu pembedahan telah ditemukan pada masa purba, dan ilmu ini diturunkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi, tapi masih diliputi oleh unsur syirik, penyembahan pada nenek moyang, dan sebagainya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Sina yang seorang ilmuwan Islam mempelajari dan menerjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu di istana Samani pada saat Raja Bukhara Nuh bin Mansur berkuasa. Ibnu Sina juga dikenal Avicenna, kemudian menulis kitab kanun dalam ilmu kedokteran. Kitab itu dalam ilmu kedokteran menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab itu mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Al-Kanun adalah kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kitab itu pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa dan kemudian berkembang ke seluruh dunia. Hingga kini, Al-Kanun dipergunakan dalam metode pengobatan konvensional atau medik yang umum dikenal dan dipergunakan oleh ahli-ahli medis yang terdidik dalam ilmu kedokteran. Selanjutnya dalam bidang teknologi. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Untuk menunjukkan kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa keemasannya, cukuplah kiranya menyebut nama-nama seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, At-Tabari, Abiruni, Ibnu Sina, dan lain-lain. Tak seorang pun baik dari timur ataupun barat yang meragukan kualitas keilmuan mereka. Dalam pendahuluan buku teknologi dalam sejarah Islam, Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill mengutarakan 7 faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Yang pertama, agama Islam, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, bahasa Arab, pendidikan, penghormatan kepada ilmuwan, maraknya penelitian, dan perdagangan internasional. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, kegiatan pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan yang sangat gemilang. Sebagian Khalifah Abbasiyah merupakan orang-orang berpendidikan. Pada masa itu, mayoritas umat Islam mampu membaca dan menulis. Mereka juga dapat memahami Al-Quran. Pada masa ini, pendidikan tingkat dasar diselenggarakan di masjid-masjid di mana Al-Quran merupakan bahan rujukan wajib. Selain itu, terdapat juga kegiatan pendidikan dan pengajaran di rumah penduduk dan di tempat umum lainnya, misalnya maktab. Terdapat juga sejumlah lembaga, sekolah, masjid-masjid. Menurut keterangan yang ada, terdapat sekitar 30.000 masjid yang sebagian besar dipergunakan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tingkat dasar. Pada pendidikan masa Bani Abbas, tidak hanya diikuti oleh anak-anak pada tingkat dasar saja, juga terdapat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi seperti Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah yang tidak hanya ada di Baghdad tapi juga di Persia. Kurikulum pendidikan pada tingkat dasar terdiri dari pengajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair. Sedangkan pendidikan tingkat menengah terdiri dari pelajaran tafsir Al-Quran, sunnah Nabi, fikih, dan usul fikih, kajian ilmu kalam, ilmu mantik, dan kesastraan. Kaum terpelajar tingkat tinggi mengadakan pengkajian dan penelitian mandiri di bidang astronomi, geografi, dunia, filsafat, geometri, musik, dan kedokteran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam ada beberapa faktor, yaitu krisis politik, seperti pemimpin tidak mengamalkan ajaran Islam. Kedua, keserangan tentara Mongol dan runtuhnya Bani Abbasiyah. Selanjutnya terjadi disintegrasi umat Islam, perang salib, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan, serta beberapa ancaman dari luar. Perlunya pemurnian dan pembaharuan. Gerakan pembaharuan merupakan gerakan pemurnian yang dilakukan yang sang pembaru dengan mengusung perlunya tafsir Islam murni untuk kepentingan zamannya.
Pada ranah ini, entitas yang dinilai memiliki rekondisi adalah tafsir-tafsir teks normatif Al-Quran dan Al-Hadis sebagai produk akal yang berpotensi memiliki rentang ketidaksesuaian dengan arus perubahan zaman. Salah satu pengertian pemurnian dan pembaharuan yaitu menurut Ahmad. Ahmad menjelaskan bahwa pembaruan atau pemurnian dalam bahasa Arab jaddu yang secara etimologi berakar pada kata jadid yang menunjukkan 3 arti, yaitu keagungan, bahagia, dan pegangan. Kata ini kemudian berubah menjadi jadid yang berarti memperbarui sebagai lawan dari kata using. Kata baru dalam konteks bahasa ini menghimpun 3 pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu 1. Barang yang diperbarui pada mulanya pernah ada dan pernah dialami orang lain. 2. Barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman. Dan 3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Ditulis di Ka'bah pada tahun 1987. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Salah satunya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Arabia timbul suatu aliran Wahabiyah yang mempunyai pengaruh pada pemikiran pembangunan di abad ke-19. Pencetusnya ialah Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 antara lain sebagai berikut. 1. Hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. 2. Taklid kepada ulama dibenarkan. Dan 3. Ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. 2. Untuk mengembalikan kejayaan masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Dan 3. Corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Dan terakhir, tidak ada perpisahan antara agama dan politik. Dan Islamisme atau rasa solidaritas antar umat harus dihidupkan kembali. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Adapun ide-ide beliau membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan pintu ijtihad. 2. Penghargaan terhadap akal. Dan 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Terakhir ada Sultan Ahmad Khan. Setelah hancurnya gerakan Mujahidin dan kerajaan Mughal sebagai akibat dari pemberontakan 1857, muncullah Syed Ahmad Khan untuk memimpin umat Islam India yang telah kena pukul itu untuk dapat berdiri dan maju kembali sebagai di masa lampau. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Pemikiran Syed Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. 2. Ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Dan 3. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Hadis. 4. Ia menentang taklid dan perlunya adanya ijtihad hingga umat Islam dapat berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Serta terakhir, ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam adalah keterbelakangan adalah pendidikan, melalui pendidikan. Baiklah, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu
memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia oleh M.C. Reclebs disebut sebagai suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, namun juga paling tidak jelas. Pendapat itu menurut Din Saifuddin terjadi karena masuknya Islam di Indonesia menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan para ahli dan sulit untuk menemukan kesimpulannya. Adapun secara umum, menurut Reclebs ada dua proses mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses kedua, orang-orang asing, Arab, Cina, India, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang suku Jawa, Melayu, ataupun lain-lain. Pengungkapan kembali berbagai temuan dan data sejarah seputar kehadiran Islam di Indonesia masih layak dikemukakan meskipun bersifat deskriptif. Menurut Azyumardi Azza di dalam bukunya Jaringan Ulama ada tiga teori masuknya Islam di Nusantara atau Indonesia, yaitu teori pertama yang menyatakan bahwa Islam langsung dari Arab atau tepatnya dari Hadramaut. Beberapa tokoh yang mengusung teori ini adalah Crawford, Kaiser, dan lain-lain. Mereka menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, dan ada juga yang beranggapan bahwa Islam datang dari Mesir yang bermazhab Syafi'i sama seperti yang dianut kaum muslimin Nusantara pada umumnya. Teori ini juga dipegang oleh Naiman dan De Hollander, tetapi dengan menyebut Hadramaut bukan Mesir sebagai sumber datangnya Islam, sebab Muslim Hadramaut adalah pengikut mazhab Syafi'i seperti juga kaum muslimin di Nusantara. Teori yang kedua mengatakan bahwa Islam di Indonesia atau Nusantara berasal dari India. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Pigeonapple pada tahun 1872. Berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta menyimpulkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i dan Gujarat dan Malabar di India yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Dan teori ketiga yaitu mengatakan bahwa Islam datang dari Bengali atau Bangladesh, dikembangkan oleh Fatimi. Fatimi menjelaskan bahwa Islam pertama kali muncul di semenanjung Melayu, yakni dari arah timur pantai, bukan dari barat Malaka, lalu melalui Kanton, Parang, yaitu Vietnam, Leran, dan Terengganu. Proses awal Islamisasi ini menurut Fatimi terjadi pada abad ke-11 Masehi. Masa ini dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di lereng Gresik. Selanjutnya adalah proses perkembangan Islam dan corak Islam di Nusantara. Perkembangan agama Islam di Indonesia makin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung pada antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dan Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Corak Islam di Nusantara. Keberagaman masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya, tidak dalam wujud tunggal. Ini merupakan wujud dari akulturasi doktrin Islam yang beragam. Ketika Islam hadir di Nusantara, ia merupakan agama baru dan pendatang. Agama baru karena kehadirannya lebih belakang daripada agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Disebut sebagai agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Maksudnya Islam bukan merupakan agama asli bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab sebagai agama baru dan pendatang saat itu. Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi berkembang yang ada di Nusantara. Dalam perkembangannya, Islam dapat respon positif dari masyarakat Indonesia sehingga Islam mengalami perkembangan yang pesat hingga mampu mengambil alih posisi dan peran dua agama raksasa yaitu Hindu dan Buddha sebagai pertanda kemenangan Islam yang menakjubkan dalam persaingan merebut kepercayaan masyarakat.
Selanjutnya adalah kedatangan dan penjajahan Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, lautan luas, keanekaragaman hayati hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Kendati demikian, keinginan berdagang itu pupus karena sifat keserakahan. Niat dan untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan praktik penjajahan. Bangsa Barat berupaya menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah terbaik di dunia. Di sisi lain, praktik penjajahan bangsa Barat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu glory. Yang pertama, glory. Glory selain mendapatkan kekayaan, bangsa Barat juga berupaya meraih kejayaan. Mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara. Ini karena negara yang memenangkan perang dan banyak menguasai tanah dianggap sebagai negara paling unggul. Selanjutnya, gold. Bangsa Barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena itulah mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Sebab rempah-rempah memiliki harga jual yang tinggi. Dan selanjutnya adalah gospel. Bangsa Barat berusaha memperluas keyakinan di Asia untuk memenuhi tugas mulia sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, mereka menyiarkan agama Nasrani ke seluruh wilayah Nusantara. Ini juga motif ini dikenal dengan istilah 3G atau Gold, Glory, dan Gospel kolonialisme Barat yang mengacu pada semboyan Gold, Glory, dan Gospel. Ada juga motif lain yaitu revolusi industri. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia didukung oleh revolusi industri. Awalnya bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun perkembangan revolusi industri yang ada berhasil melahirkan penemuan baru seperti mesin uap. Teknologi tersebut memudahkan bangsa Barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Sejarah Muhammadiyah, faktor objektif dan subjektif. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering terlibat dialog dengan sahabat-sahabatnya berkaitan kondisi umat Islam dan solusinya. Solusinya adalah pertama, menegakkan kembali Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. Kedua, dibutuhkan sekelompok umat guna menegakkan ajaran agama Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi, Perserikatan Muhammadiyah didirikan. Peresmian berdirinya Muhammadiyah 20 Desember 1912 di Jalan Maliboro, Yogyakarta. Dihadiri sekitar 60-70 orang haji, beberapa orang umum, pengurus Budi Utomo, dan pejabat pemerintah kolonial Belanda. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah yaitu berupa kerisuan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam seperti keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial dan tindakan-tindakan nyata. Sedangkan faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dan dalam mempraktikkan agama Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau ijtihad. Berpikir jumud atau konservatif, sangat formalistik dan dalam beragama. Siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia, ketika masih dalam rahim sang ibu lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional. Sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonal. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa percampuran itu akan menimbulkan persoalan manakala terjadi penyimpangan dan bertentangan dengan syariat Islam. Akibatnya ajaran Islam kehilangan keasliannya atau kabur. Masyarakat Islam Jawa pada waktu itu meskipun telah memeluk Islam, namun memiliki kepercayaan yang bersifat animistis. Islam Jawa masih percaya pada roh-roh halus, takut pada tempat angker, karma dan kualat, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Lembaga pendidikan Islam sangat lemah, terjadi dualisme dalam pendidikan atau dalam sistem pendidikan, sekolah dan pesantren. Ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, modal persekolahan yang dikembangkan oleh Belanda dianggap kafir. Oleh karenanya, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang diselenggarakan oleh pribumi yang menjadi tumpuan orang tua. Padahal pada lembaga pendidikan ini hanya diberikan
Pelajaran agama saja, pelajaran umum tidak diberikan dengan alasan ilmu umum berasal dari barat yang kafir. Mempelajari sesuatu yang berasal dari orang kafir berarti menyerupainya. Faktor objektif yang lain mendorong didirikannya Muhammadiyah adalah persoalan kristenisasi oleh Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan menilai bahwa terjadi gelombang pembaharuan di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin, dan lain-lain. Pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ide gerakan pembaharuan ini sangat mempengaruhi dan mendorongnya dalam mendirikan Muhammadiyah. Alhasil, kelahiran Muhammadiyah menurut Amin Abdullah merupakan sebuah eksperimen sejarah umat Islam Indonesia yang berusaha mengawinkan pendekatan normatif doktrinal yang cenderung rasionalistis dan intelektualistis dengan pendekatan historis empiris praktis, cenderung bersifat praktis. Tuntutan agama secara murni dan kritis mendorong untuk mengamalkan ajaran agama berdasarkan sumber aslinya dan meninggalkan taklid serta terbuka bagi kemajuan dan perubahan pada aspek implementasi dan operasional merupakan karakteristik Muhammadiyah. Dengan cara ini Muhammadiyah meyakini dapat mampu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam demi terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya. Baiklah, selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Pertama adalah silsilah dan latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Namanya berganti dari Haji Ahmad Dahlan. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau dari Mekah. Kemudian gelar Kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah atau terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan binti Kiai Haji Penghulu Haji Padil yang merupakan sepupunya sendiri. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johanah, Siraj Dahlan, Siti Busrio, Siti Aisyah, Jumhan atau Irfan Dahlan, dan Siti Zaharah. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan. Pertama adalah Rai Sudijah yang dikenal dengan nama Nyai Abdullah menjadi istri kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketiga dilakukan atas dasar permintaan dari sahabatnya Kiai Munawar dari Krapyak, Yogyakarta. Ia mengharapkan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia menikah dengan adiknya Nyai Rum. Adapun tujuan dari pernikahan ini adalah memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dengan Ibu Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dapat dikatakan semuanya ada alasan utamanya adalah agama dan dakwah. Adapun hubungan Nyai Ahmad Dahlan dengan suami dan anak-anaknya yang lain sangatlah baik. Ia dapat berlaku adil dan selalu memberikan dorongan kepada suaminya dalam melaksanakan perjuangan dan mendampingi hingga beliau wafat. Pendidikan dan kegiatan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkatan sekolah tertentu. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Kemampuan dasar membaca dan menulis didapatkannya dari lingkungan keluarga, khususnya ayahnya yang tempat belajar pertama bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang agama. Semangat belajar yang tinggi ia tunjukkan dengan kegemarannya membaca dan semangatnya untuk belajar serta mendalami ilmu agama di Mekah. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami pergolakan dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari beberapa guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Di sanalah kemudian ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Untuk kegiatan organisasi, sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1906, ia diangkat sebagai khatib besar dengan gelar Khatib Amin. 1 tahun kemudian, ia melopori musyawarah alim ulama. Dalam forum tersebut, disampaikannya pendapat bahwa arah kiblat Masjid Agung kurang tepat. Dari situlah arah kiblat Masjid Agung digeser ke agak kanan oleh para muridnya dan bertahan hingga sekarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah satu pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Jojo Sumarto, yang juga seorang anggota dari teman dekat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mempunyai beberapa kerabat di Kauman dan sering berkunjung ke sana, sehingga mendapatkan beberapa informasi dari Jojo Sumarto, berkawan dengan beberapa anggota Budi Utomo dan menghadiri pertemuan-pertemuannya. Dari situlah ia banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman, mempunyai kesempatan untuk berdakwah mengenai agama Islam dan akhlak mulia di perkumpulan tersebut. Pokok-pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu: pertama, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Kedua, beragama adalah beramal. Ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Keempat, memahami Al-Quran. Kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Yang keenam, sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya, akan tetapi melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri. Ketujuh, kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata masyarakat. Dan kedelapan, pembinaan generasi muda atau kader dengan jalan interaksi langsung. Baiklah, selanjutnya adalah materi keempat, yaitu memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 November 1912 Miladiyah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu perserikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun oleh majelis-majelis atau bahagian-bahagiannya yang mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang senantiasa bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah, sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan usaha, keanggotaan, pemimpin, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan rapat, kekayaan dan keuangan serta laporan. Dalam ADART bab 13 anggaran rumah tangga pasal 39, yaitu 1. Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. 2. Anggaran rumah tangga dibuat oleh pemimpin pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Dan ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran dasar rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Gerakan Islam, dakwah dan asas Muhammadiyah. Yang pertama yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Muhammadiyah ialah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal, program, dan kegiatan. Keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri atas 1. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Dan yang kedua, anggota luar biasa, ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi Otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom terdiri atas organisasi umum dan organisasi otonom khusus. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir. Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam anggaran rumah tangga. Adapun otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah sebagai berikut. 1. Aisyah. 2. Pemuda Muhammadiyah. 3. Nasiyatul Aisyah. 4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. 5. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. 6. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan 7. Hizbul Waton. Baiklah, selanjutnya adalah materi kelima, yaitu memahami kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaruan, tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan kepada masyarakat serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adalah dasar amal usaha. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu 1. Muhammadiyah harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dan berkeyakinan bahwa Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Dan 4. Menegakkan dan mewujudkan tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang 5, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan 6, terakhir ialah melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama ialah amal usaha pasal 7 ayat 1 anggaran dasar Muhammadiyah. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, ada ayat 2 menyebutkan usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Dan yang ketiga, jenis amal usaha Muhammadiyah. Di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah disebutkan ada 14 macam amal usaha yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Dari ke-14 jenis amal usaha itu, jika diklasifikasikan, terdiri dari berbagai bidang garapan, yaitu bidang agama Islam, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 5. Bidang politik kenegaraan. Selanjutnya ada sifat Muhammadiyah. 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu menjadi sifat kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana moderasi itu diperlukan. Sifat moderat yang tercantum dalam 10 sifat kepribadian Muhammadiyah harus kita gelorakan di media sosial. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini. Berikut 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian. 1. Kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Menciptakan perdamaian itu tidak gampang karena tidak sedikit gangguannya. Bikin damai itu susah, tapi bikin rusuh itu gampang, apalagi yang tidak bertanggung jawab. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan, dan
memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Memindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan filsafah negara yang sah. Dan 6. Amar ma'ruf nahi munkar, jadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dan dengan masuk islah dan pembangunan sesuai ajaran Islam, terus membawa perdamaian. 8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam berusaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. 9. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Dan selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan berasal dari bahasa Arab yang berarti teks. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep ini adalah Profesor Dr. Rashidi, Ahmad Azhar Bashir, Jindar Tamimi dan sebagainya. Demikian menurut Muhammad Jazman Al-Kindi. Isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa serta menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak dan ibadah dan juga muamalah duniawiyah. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kedua adalah akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dan yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengelolaan duniawi dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber keyakinan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baladatun thayyibatun wa ghafurun ghafur. Rumusan sistematika matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Rumusan, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu yang terletak pada ayat 1 dan 2 tadi. Dan yang kedua, kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu pada ayat ketiga dan keempat. Dan terakhir, kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu pada ayat kelima. Baiklah, itu sekian dari semua materi. Ada 6 materi yang telah saya bacakan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.